Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Amullah, NPM 18410019 dari kelas 4A. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi dari kajian prosa fiksi, yaitu teks. Teks itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu teks sastra, dan yang kedua yaitu teks non sastra. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang teks sastra dulu, terlebih dahulu. Teks sastra yaitu teks yang bersifat objektif dan biasanya itu dibuat oleh kita sendiri melalui pikiran kita, imajinasi kita, dan sebagainya yang berhubungan dengan kita. Menurut Horen, sastra itu bersifat nikmat dan bermanfaat. Nah, maksudnya itu sastra itu bisa dinikmati kapan saja, dan bermanfaat artinya sebagai penghibur dan sebagai media untuk mengenal tentang sejarah lampau, seperti itu. Dan yang kedua itu ada teks non sastra. Teks non sastra sendiri itu biasanya seperti koran, dan teks non sastra itu tidak bisa dibuat melalui sudut pandang diri sendiri, dan harus dibuat melalui beberapa sumber atau fakta-fakta yang terkait dan atau berkesinambungan, seperti itu. Nah, dari teks sastra dan teks non sastra itu ada perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaannya dari sifatnya. Sifatnya itu teks sastra itu bersifat objektif, dan teks non sastra bersifat subjektif. Nah, maksud dari subjektif dan objektif itu sendiri yaitu subjektif itu diciptakan oleh pengarang dan memiliki hak cipta. Jadi kayak seperti karya tulis kita lalu dikasih nama atau yang berhubungan dengan kita dan tidak diplagiasikan, seperti itu. Dan objektif itu yang berdasarkan fakta-fakta yang terkait, seperti itu. Yang keempat itu ada ragam ilmu sastra dan genre sastra. Nah, di sini itu genre sastra dan ilmu sastra itu dibedakan menjadi masing-masing 3. Yang pertama ilmu sastra. Ilmu sastra itu ada yang namanya sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Sejarah sastra itu cabang ilmu yang mempelajari dan menyelidiki perkembangan cipta sastra. Berarti itu mempelajari hubungan seperti prasasti dari masa lalu mungkin, atau dari karya-karya yang memang berhubungan dengan sejarah, dikaitkanlah dan menjadi tolak ukur kita untuk mengembangkan karya sastra di masa depan, seperti itu. Yang kedua itu ada kritik sastra, cabang ilmu sastra yang menilai baik atau buruknya karya sastra itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada teori sastra. Di sini cabang ilmu sastra yang berarti studi sistematis yang mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan langkah-langkah metodisasinya.
mungkin maksudnya cara penyusunan atau semacamnya mungkin ya. Terus yang satunya lagi itu ada genre sastra. Genre sastra itu ada tiga. Pertama puisi, kedua prosa, ketiga drama. Kita bahas satu-satu. Puisi itu bentuk karya sastra yang terikat irama, rima, penyusunan bait dan baris yang bahasanya terikat indah, padat, dan penuh makna. Bisa dilihat di buku-buku sekarang atau maupun di internet. Itu banyak sekali puisi-puisi yang menggunakan tentang cinta, kesedihan, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Terus yang kedua itu ada prosa. Prosa itu semacam cerita panjang namun singkat. Nah, bisa dibilang seperti ini. Suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang terurai, namun tidak terikat dengan rima. Namun beda dengan cerpen. Cerpen itu beda lagi. Cerpen itu lebih pendek daripada prosa gitu. Nah, yang selanjutnya ada drama. Drama itu cerita yang dipentaskan. Jadi artinya seperti menyusun prosa dan cerpen ataupun cerpen, nanti disusun lagi naskahnya, naskah cerpen maupun prosa itu, terus dipentaskan dengan orang, peragaan atau semacamnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra itu ada pendekatan mimetik, pendekatan objektif, dan pendekatan eksprensif. Dan selanjutnya itu ada pendekatan dalam sastra. Yang pertama itu ada pendekatan mimetik, ada pendekatan objektif, dan ada pendekatan eksprensif. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf.